Firman Tuhan Harian. Otoritas Sang Pencipta tidak berubah dan tak terbantahkan. 1. Tuhan menggunakan firman untuk menciptakan segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 3-5. Tuhan berfirman, "Jadilah terang," dan terang pun jadi. Tuhan melihat terang itu baik, lalu Dia memisahkan terang dari gelap, dan Tuhan menyebut terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah malam dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6-7. Tuhan berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air." Maka Tuhan menciptakan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air di atas cakrawala. Maka jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 9-11. Tuhan berfirman, "Hendaklah air di bawah langit berkumpul di satu tempat, dan tanah yang kering terlihat." Maka jadilah demikian. Tuhan menyebut tanah yang kering itu darat, dan air yang berkumpul itu disebutnya laut. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Lalu Tuhan berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan rumput, tanaman yang menghasilkan biji, dan pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji sesuai jenisnya di bumi." Maka jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 14-15. Tuhan berfirman, "Jadilah benda penerang di cakrawala di langit untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah mereka ada untuk menjadi penanda yang menunjukkan musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Biarlah benda-benda itu menjadi penerang di cakrawala di langit untuk menerangi bumi." Maka jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 20-21. Tuhan berfirman, "Hendaklah air menghasilkan banyak makhluk yang bergerak dan bernyawa, dan ada burung beterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala di langit." Maka Tuhan menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak yang ada di air, dan segala jenis burung bersayap. Tuhan melihat semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 24-25. Tuhan berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala makhluk hidup sesuai jenisnya masing-masing, ternak dan binatang melata dan binatang liar sesuai jenisnya masing-masing." Maka jadilah demikian. Tuhan menciptakan segala jenis binatang liar sesuai jenisnya masing-masing, segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata, dan Tuhan melihat semuanya itu baik. 2. Tuhan menggunakan firman-Nya untuk mengadakan perjanjian dengan manusia. Kejadian 9 ayat 11-13. "Aku akan menetapkan perjanjianku dengan engkau. Tidak akan ada makhluk hidup yang dimusnahkan karena air bah lagi, dan tidak akan ada air bah lagi
yang akan menghancurkan bumi. Dan Tuhan berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kutetapkan antara aku dan engkau dan setiap makhluk hidup yang ada bersama-sama denganmu turun-temurun. Aku akan menaruh busurku di awan, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." 3. Berkat Tuhan. Kejadian 17 ayat 4-6. Dari pihakku, inilah perjanjianku denganmu. Engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dan namamu tidak akan lagi disebut Abram, melainkan Abraham. Karena aku telah membuatmu menjadi bapa banyak bangsa. Aku akan membuat engkau memiliki banyak sekali keturunan, dan aku akan membuat engkau menjadi banyak bangsa, dan raja-raja akan lahir darimu. Kejadian 18 ayat 18-19. Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan semua bangsa di bumi akan diberkati di dalam dia. Karena aku tahu bahwa dia akan memerintahkan anak-anak dan seisi rumahnya supaya mereka tetap hidup menurut jalan Yahweh, dengan melakukan keadilan dan kebenaran, dan supaya Yahweh memberikan kepada Abraham apa yang sudah dijanjikannya kepadanya. Kejadian 22 ayat 16-18. Demi diriku sendiri, aku bersumpah, demikianlah firman Yahweh. Karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak menahan anakmu satu-satunya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu bertambah banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menguasai pintu gerbang musuhnya. Maka oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati, karena engkau sudah menaati suaraku. Ayub 42 ayat 12. Maka Yahweh memberkati Ayub dalam kehidupan berikutnya lebih daripada sebelumnya. Dia memiliki 14.000 domba dan 6.000 unta dan 1.000 lembu dan 1.000 keledai betina. Apa yang telah engkau semua lihat dalam 3 bagian kitab suci ini? Pernahkah engkau semua melihat bahwa ada prinsip yang digunakan oleh Tuhan untuk menunjukkan otoritasnya? Misalnya, Tuhan menggunakan pelangi untuk membuat perjanjian dengan manusia. Ketika Dia menempatkan pelangi di awan untuk memberitahu manusia bahwa Dia tidak akan pernah lagi menggunakan banjir untuk memusnahkan dunia. Apakah pelangi yang orang lihat hari ini masih sama dengan yang diucapkan dari mulut Tuhan? Apakah sifat dan artinya berubah? Tidak diragukan lagi, masih sama. Tuhan menggunakan otoritasnya untuk melaksanakan tindakan ini. Dan perjanjian yang Dia adakan dengan manusia terus berlanjut sampai hari ini. Dan waktu ketika perjanjian ini diubah, tentu saja ada di tangan Tuhan. Setelah Tuhan berkata, "Menaruh busurku
di awan. Tuhan selalu mematuhi perjanjian ini sampai hari ini. Apa yang engkau lihat dalam hal ini? Meski Tuhan memiliki otoritas dan kuasa, Dia sangat teliti dan berprinsip dalam tindakannya, dan tetap setia kepada firman-Nya. Ketelitiannya dan prinsip tindakannya menunjukkan sifat tidak terbantahkan Sang Pencipta dan sifat otoritas Sang Pencipta yang tidak dapat dilampaui. Meski Dia memiliki otoritas tertinggi dan segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya, dan meski Dia memiliki kuasa untuk mengatur segala sesuatu, Tuhan tidak pernah merusak atau mengacaukan rencananya sendiri. Dan setiap kali Dia menggunakan otoritasnya, itu dilakukan seturut prinsipnya sendiri dan persis seperti apa yang diucapkan dari mulutnya, dan mengikuti langkah dan tujuan dari rencananya. Tak perlu dikatakan, segala sesuatu yang diatur oleh Tuhan juga mematuhi prinsip ditunjukkannya otoritas Tuhan. Dan tiada orang atau benda pun yang dibebaskan dari pengaturan otoritasnya. Juga tidak dapat mengubah prinsip penunjukan otoritasnya. Di mata Tuhan, mereka yang diberkati menerima nasib baik yang dibawa oleh otoritasnya. Dan mereka yang dikutuk menerima hukuman mereka karena otoritas Tuhan. Di bawah kedaulatan otoritas Tuhan, tidak ada orang atau benda pun yang dibebaskan dari pengerahan otoritasnya. Juga mereka tidak dapat mengubah prinsip dengan mana otoritasnya dikerahkan. Otoritas Sang Pencipta tidak diubah karena adanya perubahan dalam faktor apapun. Dan sama halnya, prinsip dengan mana otoritasnya ditunjukkan tidak berubah karena alasan apapun. Langit dan bumi mungkin mengalami pergolakan besar, tetapi otoritas Sang Pencipta tidak akan berubah. Segala sesuatu bisa lenyap, tetapi otoritas Sang Pencipta tidak akan pernah hilang. Ini adalah hakikat dari otoritas Sang Pencipta yang kekal dan tidak dapat berubah. Dan ini adalah keunikan sesungguhnya dari Sang Pencipta.